Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurfatani Putra dengan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri dan juga Ahmad Fadli Pratama dan Wahyu Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan tentang program sistem pekerjaan harian menggunakan sistem OOP. Di sini kami akan menjelaskan setiap dari kode-kode yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada import Java Time Local Date. Di sini baris ini mengimpor kelas local date dari paket Java Time. Kelas local date merupakan bagian dari Java 8 date atau time API dan digunakan untuk mempresentasikan tanggal tanpa informasi waktu. Kemudian yang kedua adalah import Java Util ArrayList. Baris ini mengimpor kelas ArrayList dari paket Java Util. ArrayList adalah implementasi dari antarmuka list yang menyediakan array dinamis yang dapat diubah ukurannya. Kemudian yang ketiga ialah import Java Util List. Baris ini mengimpor antarmuka list dari paket Java Util List adalah antarmuka yang mendefinisikan operasi dasar untuk kumpulan elemen terurut seperti menyisipkan, mengakses, dan menghapus elemen. Kemudian yang keempat ialah import Java Util Scanner. Baris ini mengimpor kelas scanner dari paket Java Util. Kelas scanner digunakan untuk membaca input dari berbagai sumber seperti system.in, input dari keyboard, file, atau string. Dengan mengimpor kelas-kelas ini, Anda dapat menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh kelas-kelas tersebut dalam program Java Anda sendiri. Misalnya, Anda dapat membuat objek local date untuk mempresentasikan tanggal, menggunakan ArrayList untuk menyimpan kumpulan data, atau menggunakan scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian, kelas bernama DailyTask dengan 3 variabel instan atau atribut, yaitu pekerjaan, detail, dan status. Jadi penjelasan untuk 3 variabel instan ini ialah yang pertama, kelas DailyTask. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas baru bernama DailyTask. Kemudian privat string pekerjaan. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel instan pekerjaan dengan tipe data string. Variabel ini bersifat privat, yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas DailyTask itu sendiri. Kemudian privat string detail. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel instan detail dengan tipe data string. Variabel ini juga bersifat privat. Kemudian privat string status. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel instan status dengan tipe data string. Variabel ini juga bersifat privat. Kemudian yang kelima, public DailyTask, string pekerjaan, string detail, string status. Baris ini mendefinisikan sebuah konstruktor untuk kelas DailyTask. Konstruktor ini memiliki 3 parameter dengan tipe data string yang sesuai dengan variabel instan yang dideklarasikan sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu this pekerjaan, sama dengan pekerjaan. Baris ini mengatur nilai variabel instan pekerjaan dengan nilai yang diteruskan melalui parameter pekerjaan pada konstruktor. Kemudian yang selanjutnya this detail sama dengan detail. Baris ini mengatur nilai variabel instan detail dengan nilai yang diteruskan melalui parameter detail pada konstruktor. Kemudian yang ke-8, this status sama dengan status. Baris ini mengatur nilai variabel instan status dengan nilai yang diteruskan melalui parameter status pada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek DailyTask baru dengan mengatur nilai ketiga variabel instan, yaitu pekerjaan, detail, dan status sesuai dengan nilai yang diberikan melalui parameter konstruktor. Jadi pada kode ini kami dapat mendefinisikan beberapa metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah nilai dari variabel instan, pekerjaan, detail, dan juga status dalam kelas DailyTask. Yaitu yang pertama, public string get pekerjaan, return pekerjaan. Metode ini adalah getter untuk variabel instan pekerjaan. Metode ini mengembalikan nilai dari pekerjaan sebagai string. Kemudian yang kedua, public void set pekerjaan, string pekerjaan, this titik pekerjaan sama dengan pekerjaan. Metode ini adalah setter untuk variabel instan pekerjaan. Metode ini menerima sebuah parameter pekerjaan bertipe string dan mengatur nilai variabel instan pekerjaan dengan nilai parameter tersebut. Yang ketiga ialah public string get detail
return detail. Metode ini adalah getter untuk variabel instan detail. Metode ini mengembalikan nilai dari detail sebagai string. Kemudian yang keempat ialah public void set detail. String detail, this titik detail sama dengan detail. Metode ini adalah setter untuk variabel instan detail. Metode ini menerima sebuah parameter detail bertipe string dan mengatur nilai variabel instan detail dengan nilai parameter tersebut. Kemudian yang kelima ialah public string get status return status. Metode ini adalah getter untuk variabel instan status. Metode ini mengembalikan nilai dari status sebagai string. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ialah public void status string status. Public void set status string status this titik status sama dengan status. Metode ini adalah setter untuk variabel instan status. Metode ini menerima sebuah parameter status bertipe string dan mengatur nilai variabel instan status dengan nilai parameter tersebut. Sedikit penjelasan, metode-metode getter digunakan untuk mendapatkan nilai dari variabel instan, sedangkan metode-metode setter digunakan untuk mengubah nilai dari variabel instan. Penggunaan metode getter dan setter adalah praktik yang baik dalam pemrograman berorientasi objek, karena memungkinkan akses terkontrol ke data objek dan membantu mempertahankan enkapsulasi. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu override. Anotasi override digunakan untuk menyatakan bahwa metode ini mengganti atau overrides metode yang mendefinisikan di kelas induk, dalam hal ini kelas objek. Kemudian yang kedua, public string to string. Baris ini mendefinisikan sebuah metode to string yang mengembalikan nilai string. Metode ini bersifat publik sehingga dapat diakses dari luar kelas daily_task. Kemudian yang ketiga, yang panjang, return detail catatan pekerjaan harian, pekerjaan plus detail pekerjaan plus detail plus status. Baris ini mengembalikan sebuah string yang merepresentasikan detail dari objek daily_task. String ini terdiri dari beberapa bagian. Kemudian detail catatan pekerjaan harian. Teks ini memberikan judul atau header untuk detail pekerjaan harian. Kemudian teks pekerjaan plus pekerjaan menambahkan teks pekerjaan, diikuti dengan nilai dari variabel instan pekerjaan. Kemudian detail pekerjaan plus detail menambahkan baris baru dan teks detail pekerjaan, diikuti dengan nilai dari variabel instan detail. Kemudian status untuk menambahkan baris baru dan teks status, diikuti dengan nilai dari variabel instan status. Untuk garis miring n menambahkan baris baru, seperti untuk menambahkan enter agar lebih mudah dipahami. Jadi garis miring n itu untuk menambahkan satu enter dengan kode di akhir string. Baiklah, saya Ahmad Fadli Pratama akan menjelaskan untuk materi selanjutnya. Selanjutnya adalah kelas daily notes. Kelas ini memiliki dua variabel instan, date dan task. Yang pertama yaitu private local date. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel instan date dengan tipe data local date. Local date adalah kelas dari package Java time yang digunakan untuk merepresentasikan tanggal tanpa informasi waktu. Variabel ini bersifat private, yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas daily notes itu sendiri. Kemudian private list daily task. Baris ini mendefinisikan sebuah variabel instan task dengan tipe data list daily task. List adalah antarmuka dari Java util yang mewakili kumpulan elemen terurut. Dalam hal ini, task adalah daftar atau kumpulan objek daily task. Variabel ini juga bersifat private. Kemudian public daily notes local date. Baris ini mendefinisikan sebuah konstruktor untuk kelas daily notes. Konstruktor ini memiliki satu parameter dengan tipe data local date yang digunakan untuk menginisialisasi variabel instant date. Kemudian ada thisDate. Baris ini tuh mengatur nilai variabel instant date dengan nilai yang diteruskan melalui parameter date pada konstruktor. Kemudian ada thisTask, new array list.
Baris ini tuh menginisialisasi variabel instant task dengan objek ArrayList baru yang kosong. ArrayList ini adalah implementasi dari antarmuka list yang digunakan untuk menyimpan daftar objek daily task. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek daily notes baru dengan mengatur nilai variabel instant date sesuai dengan nilai yang diberikan melalui parameter konstruktor dan menginisialisasi daftar task dengan ArrayList yang kosong. Kemudian ada public void add task, daily task. Baris ini tuh mendefinisikan sebuah metode add task yang tidak mengembalikan nilai atau void dan menerima satu parameter dengan tipe daily task bernama task. Kemudian task add ini baris untuk menambahkan objek task yang diteruskan sebagai parameter ke dalam daftar task. Itu yang bertipe list daily task. Jadi metode add task ini tuh digunakan untuk menambahkan objek daily task ke dalam daftar task yang disimpan dalam objek daily notes tadi. Kemudian ada public void display notes. Baris ini mendefinisikan sebuah metode display notes yang tidak mengembalikan nilai atau void dan tidak menerima parameter. Nah, kemudian di sini ada system out print line. Sebelum itu ada system out print line. Ini untuk garis pembatas lah. Kemudian ada system out print line tanggal plus date. Jadi baris ini tuh untuk mencetak teks tanggal diikuti dengan nilai dari variabel instant date ke konsol. Kemudian ada for daily task. Baris ini memulai perulangan for each loop yang akan mengiterasi setiap objek daily task dalam daftar task. Kemudian ada sistem out print line task to string. Baris ini tuh mencetak representasi string dari objek daily task saat ini ke konsol dengan memanggil metode toString dari objek tersebut. Jadi sebenarnya metode display notes ini digunakan untuk mencetak informasi tentang tanggal dan detail tugas-tugas harian yang disimpan dalam objek daily notes. Metode ini tuh mencetak garis pembatas, diikuti dengan tanggal, dan kemudian mencetak representasi string dari setiap objek daily task dalam daftar task. Kemudian yang kedua adalah public class main. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas baru bernama main. Kemudian ada public static void main string args yang sudah biasa kita temukan juga. Dan ini untuk mendefinisikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Kemudian ada scanner, new scanner. Ya, scanner kita juga sudah tahu bahwa ini untuk membuat objek baru yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Nah, ini ada daily notes, new daily notes, local date now. Jadi baris ini tuh digunakan untuk membuat objek daily notes baru dengan tanggal saat ini, yaitu menggunakan local date now ini. Kemudian di sini ada sistem out print, masukkan jumlah pekerjaan hari ini yang ingin dicatat. int jumlah pekerjaan sama dengan input next int. Jadi baris-baris ini tuh untuk mencetak prompt ke pengguna untuk memasukkan jumlah pekerjaan yang ingin dicatat, membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna menggunakan input next int, dan membersihkan baris sisa dengan input next line. Kemudian ada for. Sini integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah pekerjaan i plus plus. Baris ini tuh untuk memulai perulangan for loop yang akan diulang sebanyak jumlah pekerjaan kali. Kemudian ada sistem out print line, catatan pekerjaan harian ke ditambah i plus 1. Jadi terus di bawah juga ada sistem out print pekerjaan, terus dia menggunakan string pekerjaan input next line, ada detail pekerjaan dan status pekerjaan juga. Nah, baris-baris ini tuh untuk mencetak prompt ke pengguna untuk memasukkan informasi pekerjaan, detail pekerjaan dan status pekerjaan dan membaca input dari pengguna menggunakan input next line ini. Kemudian di sini ada daily task sama dengan new daily task, pekerjaan, detail, status. Kemudian di bawahnya ada lagi notes add task. Nah, baris-baris ini tuh untuk membuat objek daily task baru dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan menambahkan objek tersebut ke daftar task dalam objek notes menggunakan metode add task. Kemudian ada
notes, display notes. Baris ini untuk memanggil metode display notes dari objek notes untuk mencetak informasi tentang tanggal dan detail tugas-tugas harian yang telah dicatat. Kemudian secara keseluruhan sebenarnya program ini tuh untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah pekerjaan yang ingin dicatat. Kemudian meminta pengguna memasukkan informasi pekerjaan, detail pekerjaan, dan status pekerjaan untuk setiap pekerjaan. Setelah itu, program akan mencetak informasi tanggal dan detail tugas-tugas harian yang telah dicatat. Begitu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari codingan yang telah kami buat, dan tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Jadi kita langsung saja ya. Kita buat studi kasus nih. Misalkan pekerjaan teman-teman tuh sebagai content creator dan teman-teman ingin menyimpan apa saja yang teman-teman kerjakan pada hari ini. Misalnya nih, teman ingin menyimpan 2 pekerjaan. Misal pekerjaan teman-teman editing video. Ngedit video lah ya, ngedit video. Terus nih detail pekerjaannya bisa sesuai teman-teman masing-masing, teman-teman saja ya. Misalnya nih pada jam sekian tuh. Nah, untuk status pekerjaan ini bisa teman isi itu status pekerjaan teman-teman nih, misalnya udah selesai atau belum. Jadi kita misalkan selesai aja lah ya, selesai. Nah, selesai. Terus pekerjaan yang keduanya misalnya upload video. Nah, terus detail pekerjaannya sekian. Terus statusnya selesai atau belum ya? Selesai, kita buat selesai aja. Terus, nah, jadi di sini ditampilkan tanggal hari ini, terus detail pekerjaan yang teman catat tadi. Nah, dan ini bisa teman-teman tambah ya, atau teman-teman modifikasi sendiri. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan jika teman-teman ingin membuat program ini, silahkan, dan teman-teman juga bebas ingin memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.